Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang hakikat dan teori konflik sosial, merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 11. Baiklah Ananda sekalian, ada 4 materi pokok dari konflik sosial. Yang pertama, hakikat dan teori konflik sosial, kemudian klasifikasi konflik sosial, kemudian dampak konflik sosial, yang terakhir resolusi dan penyelesaian konflik sosial. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan membahas yang ini ya, materi pokok yang pertama yaitu hakikat konflik yang terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama definisi konflik, kemudian yang kedua faktor penyebab konflik sosial, dan yang terakhir teori konflik sosial. Baiklah Ananda sekalian, Ananda semua pasti pernah mengalami konflik ya. Siapapun di dunia ini pasti pernah mengalami konflik. Nah, apa itu konflik sosial? Inilah yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Pertama kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya, definisi konflik. Di sini ada 2 pendapat yang akan kita kupas. Yang pertama pendapat dari Surjono Sukanto. Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Jadi dari definisi ini dapat kita lihat bahwa konflik ini bisa terjadi pada level individu atau juga bisa pada kelompok ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ini terjadi karena individu atau kelompok tersebut ya, mereka berusaha untuk mencapai atau memenuhi tujuannya ya, memenuhi kebutuhannya, mencapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, namun dengan jalan ya menantang atau terjadi konfrontasi dengan pihak lawannya yang menjadi lawan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, ini definisi konflik menurut Surjono Sukanto. Kemudian Robert MZ Lawang mengemukakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, kemudian status, dan kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga menundukkan saingannya. Nah, jadi dari definisi ini dijelaskan unsur apa sebenarnya yang ingin dicapai ya dalam yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik. Yang pertama adalah memperoleh nilai ya, memperoleh nilai, kemudian memperoleh status, memperoleh kedudukan ya. Nilai ini apa? Sesuatu yang dihargai ya, status kedudukan, atau juga memperoleh kekuasaan ya. Nah, nah, di dalam mencapai inilah ya, seringkali ya terjadi yang namanya upaya untuk menundukkan atau mengalahkan saingan. Nah, inilah yang disebut dengan konflik sosial menurut Robert MZ Lawang. Baiklah, Ananda sekalian, kita akan lanjutkan melihat pandangan para ahli mengenai konflik ya. Di sini ada Robin, kemudian Stoner dan Freeman, kemudian Myers. Nah, di sini ada beberapa poin yang sama ya. Robin mengemukakan 3 pandangan. Pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Sementara Stoner dan Freeman ada pandangan tradisional dan modern. Kemudian Myers, tradisional kontemporer ya. Kontemporer dengan modern ini hampir sama ya. Maka kita lihat dulu. Di sini ada beberapa poin yang sama ya dari tradisional misal. Robin mengatakan menurut pandangan tradisional konflik ini bersifat negatif, harus dihindari. Kemudian Stoner dan Freeman mengatakan konflik ini dapat dihindari ya. Nah, kalau di sini harus, kalau di sini dapat. Kemudian Myers mengemukakan menurut pandangan tradisional konflik ini sesuatu yang buruk, harus dihindari, dan ini hampir sama dengan pendapat Robin ya. Sesuatu yang bersifat negatif, sesuatu yang buruk ya. Artinya apa? Konflik itu akan mengakibatkan kerugian, akan mengakibatkan ada pihak yang terluka, ada pihak yang kecewa ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan konflik juga bisa mengakibatkan jatuhnya korban. Nah, ini makanya dikatakan menurut pendapat tradisional bahwa konflik itu negatif, konflik itu sesuatu yang buruk, konflik itu harus dihindari. Nah, kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan hubungan manusia atau interaksi di sini ya, pandangan hubungan manusia ini dari pendapat Robin. Konflik ini peristiwa yang wajar. Kenapa wajar? Karena dalam kehidupan sehari-hari pastilah terjadi selisih paham, pastilah terjadi yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya konflik. Jadi ya kalau konflik itu terjadi itu sesuatu yang wajar. Ini menurut pandangan hubungan manusia. Nah, kemudian kita lihat pandangan interaksionis. Ya, konflik perlu dipertahankan. Ya, kenapa konflik perlu dipertahankan? Karena
konflik ini juga bisa mengakibatkan terjadinya suatu perubahan sosial. Jadi ada aspek positif. Di sini lebih melihat kepada aspek positifnya. Kalau tradisional ini kan melihat pada aspek yang negatif ya kan. Konflik itu destruktif, dia menghancurkan hubungan, membuat rasa benci, permusuhan dan sebagainya. Namun menurut interaksionis, konflik ini perlu dipertahankan karena dia ada juga aspek konstruktif di situ ya, bisa membuat suatu perubahan, bisa mempertegas sesuatu yang masih belum jelas ya. Nah, ini adalah pandangan atau aspek yang positif dari suatu konflik menurut pandangan interaksionis. Kemudian kita lihat Stoner dan Freeman ya dan Myers ini modern dan kontemporer ini hampir sama ya pendapatnya. Konflik tidak dapat dihindari ya, sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ya kenapa? Karena sudah menjadi ya ciri manusia bahwa manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya dari aspek kepribadian, dari aspek emosional, dari aspek ya perilaku dan sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang memunculkan terjadinya konflik, sehingga konflik itu tidak dapat dihindari. Artinya itu merupakan sesuatu yang memang sudah melekat di dalam kehidupan manusia ya, terutama kali yang berhubungan dengan interaksi satu dengan yang lainnya. Makanya konflik tidak dapat dihindari. Nah, inilah pandangan para ahli mengenai konflik sosial. Ya dari pandangan ini ya memang semuanya ini dalam konteks tertentu dapat diterima ya. Konflik bersifat negatif benar ya, namun konflik positif ya ada benarnya juga ya. Karena melalui konflik bisa tercipta suatu keadaan yang baru atau suatu perubahan sosial terjadi diakibatkan dari konflik sosial tersebut. Nah, inilah tiga pandangan para ahli mengenai konflik sosial. Oke, kita lanjutkan. Faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, nah ini sudah kita bahas tadi ya, adanya perbedaan antar individu, terutama sekali manusia ini atau secara individu kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada orang yang tertutup, ada yang terbuka ya. Secara emosional, ada yang emosinya cenderung tenang, namun ada yang emosinya meledak-ledak. Nah, perbedaan inilah yang memunculkan terjadinya konflik. Ada orang yang sensitif ya, mudah tersinggung, mudah marah dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya konflik konflik sosial, yaitu perbedaan antar individu. Nah, kemudian yang kedua, adanya perbedaan latar belakang budaya. Nah, kebudayaan ini juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik ketika perbedaan kebudayaan ini ya dijadikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perpecahan di dalam kehidupan masyarakat. Artinya antara satu kebudayaan dan kebudayaan lain itu tidak ada toleransi ya, tidak ada respect, tidak ada sikap saling menghormati, muncul sikap etnosentris ya. Nah, ini mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang dilatar belakangi oleh faktor kebudayaan. Ya, kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Nah, kepentingan ya tadi sudah dijelaskan pada definisi mencapai nilai, mencapai status, ya, mencapai kekuasaan ini merupakan bentuk dari kepentingan yang berbeda-beda. Bisa kita lihat ya misalkan konflik antara pedagang kaki lima dengan aparat pemerintah yang ingin menertibkan mereka itu selalu terjadi apa namanya konflik. Kenapa? Karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Para PKL pedagang kaki lima ini memiliki kepentingan untuk mencari nafkah ya. Mereka ingin apa namanya mencari sesuap nasi. Namun di sisi lain aparat ya misalkan ya petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mereka bertugas untuk menjaga ketertiban ya agar suasana tertib, agar tercipta suasana yang rapi, yang indah, yang nyaman ya, maka mereka melakukan razia-razia tersebut atau penertiban tersebut. Nah, ini ada kepentingan yang berbeda-beda. Nah, inilah faktor ketiga yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Nah, sekarang kita lanjut teori konflik di sini. Yang pertama adalah Lewis A. Coser ya. Ia mengemukakan ada dua bentuk konflik ya dari teori yang ia kemukakan. Yang pertama adalah konflik realistis. Konflik yang berasal dari kekecewaan ya, dari rasa kecewa individu atau kelompok atas tuntutan maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Ya, misalkan saja konflik antara buruh dan majikan, ya kan?
antara buruh dan majikan. Kenapa? Karena para buruh kecewa dengan penghasilan yang mereka terima, dengan pendapatan yang mereka terima, tidak setimpal dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Nah, dari kekecewaan inilah muncul yang namanya konflik realistis. Nah, muncul yang namanya konflik realistis. Kemudian ada juga konflik non realistis. Apa itu konflik non realistis? Yang bukan berasal dari tujuan persaingan, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Nah, ini bisa kita lihat dalam masyarakat ya. Ada upaya melakukan misalkan ada upaya untuk menjatuhkan pihak lain ya melalui ilmu-ilmu gaib ya. Bisa kita contohkan ya seperti adanya upaya santet dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menggunakan penggunaan ilmu-ilmu hitam ini ya atau ilmu-ilmu gaib ini tujuannya sebenarnya bukan eh, hanya untuk meredakan ketegangan saja ya. Apakah dampaknya benar-benar bisa menyelesaikan konflik itu sendiri? Tidak ada jaminan di situ ya. Melainkan upaya santet, upaya penggunaan ilmu-ilmu gaib tersebut hanya untuk supaya ada rasa lega ya, supaya ketegangan ini mereda. Nah, inilah yang namanya konflik non realistis ya. Nah, itu perbedaannya antara realistis dan non realistis. Kalau yang realistis ini benar-benar muncul dari rasa kecewa dari individu atau kelompok. Nah, ini Lewis A. Coser. Kemudian yang kedua pendapat Karmak. Nah, Karmak merupakan tokoh ya yang mengemukakan teori konflik yang merupakan apa namanya yang mengembangkan teori konflik ini yang sebagai dampak dari perkembangan kapitalisme. Maka Karl Marx mengatakan seiring dengan berkembangnya kapitalisme, maka dalam masyarakat ini muncul dua kelas sosial. Yang pertama adalah kaum borjuis, ini para pemilik modal atau disebut juga kaum kapitalis ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kaum buruh ya atau disebut juga dengan proletar, mereka yang tidak memiliki aset produksi. Nah, pertentangan antara dua kelompok inilah ya di mana kaum buruh ya harus bisa untuk merebut ya aset-aset atau kepemilikan alat produksi dari kaum borjuis sehingga nantinya tidak ada lagi polarisasi kelas sosial seperti ini sehingga terciptalah masyarakat tanpa kelas, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Nah, inilah pendapat dari Karl Marx mengenai penyebab terjadinya konflik. Jadi dari kepemilikan aset produksi yang dimiliki oleh kaum borjuis ya, di mana mereka berperilaku semena-mena, mereka mempekerjakan kaum buruh, namun pendapatan yang diterima oleh kaum buruh ini tidak setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, sehingga menurut Karl Marx caranya adalah kaum buruh atau kaum proletar ini harus berjuang ya untuk menentang kaum borjuis sehingga nanti tidak ada lagi kelas sosial ya, terhapuslah kaya dan miskin ya, karena aset produksi itu dimiliki secara bersama-sama. Ini pendapat Karl Marx mengenai teori konflik. Nah, kemudian Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat ini ada dua sisi yaitu konflik dan kerjasama. Jadi ada yang bersifat asosiatif dan disosiatif ya. Jadi ibaratkan mata uang itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah kerjasama, kemudian sisi yang kedua ini konflik. Namun keduanya ini memiliki unsur yang sangat bertolak belakang. Nah, inilah jadi konflik itu ya bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, tadi seiring dengan pendapat dari ini ya, pendapat dari Robin, kemudian pendapat dari Stoner dan Freeman dan Myers ya, bahwa konflik tidak dapat dihindari. Konflik sesuatu yang tidak dapat dihindari. Konflik merupakan peristiwa yang wajar ya, karena dia memang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri ya, bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, Dahrendorf tidak memandang masyarakat sebagai sesuatu yang statis, namun dapat berubah oleh adanya konflik. Ya, inilah sisi positif dari konflik ya, di mana konflik tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial ya. Dari konflik yang terjadi, dari pertentangan yang terjadi, nah dampak positifnya apa? Bisa menciptakan atau bisa mengakibatkan suatu perubahan sosial terjadi.
Baiklah Ananda sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.